Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam TV dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Anda diamanahi untuk membahas terkait pentingnya menuntut ilmu agama. Sebagai pembuka materi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Atau bahasa kasarnya, karena ini ibarat Allah ya, ungkapan Allah tentu lembut sekali. Tapi kalau bahasa kasarnya, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh? Tentulah tidak sama. Nah, dari potongan ayat ini maka jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita semua untuk sesemangat mungkin menggali ilmu. Bahkan surat yang pertama, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, bunyinya adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa umat Islam memang harus menuntut ilmu, harus benar-benar menuntut ilmu, dan ini sudah diwujudkan oleh generasi-generasi pertama kita. Nah, terus kita juga harus paham bahwa hakikat ilmu dengan harta ini berbeda. Maka jangan sampai kita berpikir bahwa dengan menuntut ilmu kita akan banyak harta. Enggak, ini lain, beda, benar-benar beda. Nah, pepatah Arab mengatakan al-ilmu yahrusuna wal malu nahrusuhu. Ilmu itu yang akan menjaga kita, yang akan menjaga kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun harta, hakikatnya dia tidak menjaga kita, tapi justru kitalah yang menjaga harta. Maka tidak berlebihan ketika ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan kafa bila ilmi fakhra. Cukuplah dengan ilmu kita berbangga diri. Cukuplah dengan ilmu ketika sudah banyak di otak kita berbangga diri, maksudnya kita senang. Nah, pemirsa Al-Kalam yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mulai pilah-pilah, maka ilmu mana dulu yang harus kita utamakan? Nah, tentu yang utama dan yang pertama yang harus kita pelajari adalah al-ilmu ma yata'allaqu bi ma'rifatillah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan rusak. Kita akan nggak ngerti. Contoh kecil saja. Terkait ketika ilmu di tangan orang yang mengenal Allah, di tangan orang yang beriman, dengan di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah nuklir. Nah, ini kalau di tangan orang yang tidak beriman akan dibikin jadi bom untuk merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nuklir di tangan orang-orang yang beriman, maka dia tidak akan membuatnya untuk yang sifatnya menghancurkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakikatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada seorang kawan yang cerita kepada saya, di luar negeri ada lomba nuklir kurang lebih gitu. Ternyata pesertanya ada yang dari Indonesia. Kalau disebut dari Indonesia ya pasti muslim insya Allah, karena memang kita mayoritas muslim. Ternyata karyanya adalah dengan nuklir dia bisa mengawetkan makanan, buah-buahan, misalnya apel, bisa bertahan berbulan-bulan dan tidak rusak gizinya. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah orang Islam. Dia tidak berpikir ciptaan Allah untuk merusak ciptaan Allah, tapi ciptaan Allah bagaimana ini benar-benar berguna untuk ciptaan Allah itu sendiri, untuk makhluk, untuk kita semuanya. Nah, pemirsa Al-Kalam
yang semoga saudara dengan Allah Subhanahu wa taala, satu hal saja yang pengen tak sampaikan terkait masalah mengenal Allah. Karena tanpa itu kita akan rusak. Nah, ada sebuah materi bagus terkait mengenal Allah, yaitu as-siqah billah. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ketetapannya ini pasti yang terbaik untuk kita. Nah, apalagi di zaman sekarang ini dengan adanya corona dan sebagainya, jika memang benar adanya, maka ini hakikatnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, gimana kita bisa mengimani seperti itu kalau kita tidak mengenal Allah? Kita akan belajar satu saja dari sekian banyak asma Allah, dari sekian banyak sifat Allah, biar kita mengenal Allah. Bahwa sebagaimana di ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Maliki, atau di ayat yang kedua dalam surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i ataupun yang lain, yaitu yang bunyinya di sana alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terpuji. Nah, sifatnya Allah bagaimana? Rabbil alamin, yaitu yang mengatur, yang menguasai, yang ngurusi, yang menciptakan sebelumnya tentunya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita meyakini bahwa Allah adalah Rabbul alamin, yang ngurusin semuanya termasuk kita. Ambil contoh kecil biar kita paham terkait makna Rabbul alamin. Nah, dalam dunia sosial, ibu rumah tangga itu disebut dengan istilah Rabbatul Bait. Rabbah yang ngurusin, al-bait rumah. Nah, yang ngurusin rumah tangga, yang ngurusin rumah atau ibu rumah tangga namanya Rabbatul Bait. Misalnya suatu ketika kita melihat seorang ibu yang kita tidak kenal dengan putranya yang masih kecil dan kita juga tidak kenal. Ternyata si ibu itu sedang memarahi putranya, atau yang lebih keras lagi, membentak putranya, atau yang lebih keras lagi, bahkan memukul putranya. Kita yang orang luar melihat pemandangan itu, maka tidak mungkin pertama yang terbesit dalam otak kita adalah si ibu itu sedang menzalimi putranya. Pasti yang kita pikirkan, si ibu itu sedang mendidik putranya, padahal kita nggak kenal, padahal lingkupnya cuma Rabbatul Bait. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, yang ngurusin alam semesta, yang diantara asmanya yang agung adalah Ar-Rahman, yang maha berwelas asih, di antara namanya agung adalah Ar-Rahim, yang maha kasih sayang, Ar-Rauf, yang peka, yang peduli banget, Al-Wasi, yang maha luas maghfirahnya, yang maha luas rahmatnya, yang maha luas rizkinya, Al-Ghani, yang maha kaya. Maka kita tidak perlu was-was lagi bahwa semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas kita, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, hakikatnya adalah yang terbaik untuk kita. Akhirul kalam, sebagai penutup, ada pepatah Arab yang mengatakan, raditu bima qassamallahu li. Aku ridha terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadaku. Aku sangat senang terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadaku. Wa fawwadtu amri ila khaliqi, dan aku serahkan sisa hidupku, sisa urusanku kepada Sang Penciptaku. Kama ahsana bi fima madha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku terhadap di hari-hari laluku, di hari-hari yang telah berlalu, kadzalika yuhsinu bi fima baqi. Pastilah Allah Subhanahu wa taala juga berbuat kepadaku di hari sisaku. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.